teman-teman, kembali lagi kita akan membahas soal-soal kebidanan. Bagi teman-teman yang mungkin akan mengikuti P3K Kebidanan, SKP CPNS Kebidanan, atau UKOM Kebidanan. Kita mulai dari soal pertama. Seorang perempuan umur 27 tahun P1A0 datang ke PMB ingin berkonsultasi metode kontrasepsi. Hasil anamnesisnya, umur anak 5 bulan, ingin menggunakan KB yang tidak mengganggu ASI, tidak membuat berat badan meningkat, dan memiliki efektivitas yang tinggi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu pernapasannya 20 kali per menit, suhu 36,5, abdomen tidak teraba massa dan tidak ada nyeri tekan. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat digunakan pada kasus tersebut? Oke teman-teman, yang di sini yang perlu kita baris bawahi itu adalah ingin menggunakan KB yang tidak mengganggu ASI. Tidak membuat berat badan meningkat, dan memiliki efektivitas tinggi. Kita lihat tekanan darahnya normal, nadi normal, suhu normal, dan abdomennya aman ya teman. Tidak teraba massa dan tidak nyeri tekan. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat digunakan pada kasus tersebut? Gitu. Kita lihat opsi jawaban itu A, AKDR. Ya, ini jawaban yang paling tepat. Kenapa teman-teman? Seperti yang kita tahu, metode kontrasepsi itu kan ada terbagi dua, yaitu hormonal sama non-hormonal gitu. AKDR kan termasuk non-hormonal, di mana efek sampingnya itu tidak akan mengganggu ASI atau tidak membuat berat badan meningkat gitu, dan memiliki efektivitas yang tinggi. Dan AKDR termasuk metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi sesuai dengan kasus atau permintaan kasus, ya berarti jawaban yang paling tepat lah AKDR. Kalau AKBK ini masih termasuk metode kontrasepsi hormonal ya teman-teman, sama pil kombinasi juga, dan suntik progestin juga. Terus di soal juga disebutkan ini teman-teman, abdomennya tidak terlalu massa dan tidak ada nyeri tekan. Berarti sesuai ya teman-teman, berarti bisa dilakukan pemasangan AKDR. Umur 32 tahun P2A0 melahirkan 1 jam yang lalu di puskesmas. Mengeluh keluar darah banyak. Hasil anamnesisnya pusing dan lemas, tekanan darahnya 90/60, nadi 90 kali per menit, pendarahan lebih dari 500 cc, kontraksi uterus lembek, TFU 3 jari di bawah pusat. Jenis syok apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Di sini teman-teman, yang perlu kita perhatikan dan garis bawahi itu adalah pendarahan lebih dari 500 cc. Kontraksi uterusnya lembek gitu. TFU 3 jari di bawah pusat. Ini udah abnormal ya teman-teman. Kita bisa pastikan ibunya ini Antonia Uteri gitu. Dengan mana tekanan darahnya pun udah 90/60 gitu. Pusing juga lemas gitu. Ya dikarenakan banyaknya keluar darah gitu kan. Jadi jenis shock apa yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Kita lihat macam-macam shock. Yang pertama ini ada kardiogenetik gitu, kelainan jantung di mana gejalanya itu tanda-tanda gagal jantung. Kalau shock hipovolemik ini terjadi karena pendarahan, muntah, diare, poliuri gitu. Biasanya gejalanya turgornya menurun gitu. Kita lihat, ini termasuk pendarahan ya teman-teman, ya pendarahan lebih dari 500 cc gitu. Dikarenakan kontraksi uterusnya lembek atau karena Antonia Uteri. Jadi yang udah pasti jawabannya itu adalah shock hipovolemik. Nomor 3, seorang perempuan umur 32 tahun P3A0 melahirkan spontan 1 jam yang lalu di puskesmas. Mengeluh mulas. Hasil anamnesisnya riwayat persalinan normal, pasenta lahir spontan lengkap. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat, TFU 1 jari di bawah pusat, uterus teraba keras, kandung kemih kosong. Evaluasi apakah yang paling penting pada kasus tersebut? Yang perlu kita perhatikan teman-teman, di sini ibunya berada di fase kala berapa teman-teman gitu. Kita lihat soalnya, kita tengok kasusnya itu melahirkan spontan 1 jam yang lalu. Plasentanya lahir spontan, lengkap berarti udah lahir teman-teman. Berarti ibunya ada di fase kala 4. Kita perhatikan TFU-nya, 1 jari di bawah pusat. Uterus teraba keras, kantung kemih juga kosong, aman ya teman-teman. Tekanan darah aman, nadi aman, pernapasan aman, suhu aman. Evaluasi apakah yang paling penting di fase kala 4 berarti teman-teman? Kita lihat jawabannya. A, jumlah pendarahan ya.
Ini yang paling benar, teman-teman. Karena biasanya teman-teman di kala 4 itu gitu kan, kita akan mengobservasi secara berkala yaitu 15 menit pertama, 15 menit dan 30 menit selama 2 jam gitu jumlah pendarahan di fase kala 4. Yang biasanya kita tulis atau kita dokumentasikan di patograf. Tanda-tanda vital juga teman-teman, tapi tanda-tanda vital di sini kan udah ada di kasus ya teman-teman 120/80 gitu. Pengeluaran ASI tidak terlalu penting gitu atau belum perlu di fase keempat. Laserase premium nggak ada indikasi teman-teman. Biasanya laserase premium itu kalau ada pendarahan gitu. Di sini nggak ada pendarahan, semuanya aman. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah jumlah pendarahan. Seorang bidan baru saja ditugaskan di sebuah desa. Angka cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di desa tersebut rendah. Sosial ekonomi yang rendah menjadi penyebab masalah tersebut sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mencapai fasilitas kesehatan. Strategi apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Di sini teman-teman, yang perlu kita perhatikan itu adalah sosial ekonomi yang rendah ya. Ini menjadi masalah ya pada kasus ini gitu. Yang membuat tidak memiliki kemampuan untuk mencapai fasilitas kesehatan gitu. Jadi strategi apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Kita lihat option A itu meningkatkan fasilitas polindes. Ini nggak ada hubungannya ya teman-teman dengan sosial ekonomi yang rendah gitu. Berarti kurang tepat ya. Berkolaborasi dengan dukun dalam menolong persalinan juga tidak tepat ya teman-teman, gak ada hubungannya dengan sosial ekonomi yang rendah. Memberikan penghargaan dengan ibu yang bersalin di Polindes juga nggak tepat ya teman-teman gitu. Yang D, menginisiasi pembentukan tabungan ibu yang bersalin ya, ini yang paling tepat dan yang paling benar. Kenapa teman-teman? Karena kan sosial ekonomi yang rendah gitu. Jadi perlu kita inisiatifkan atau inisiasi untuk membentuk tabungan. Jadi ibunya bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Jadi ketika ibunya bersalin atau ketika ibunya sakit dan mendapatkan fasilitas kesehatan, ibunya mampu ya Tuhan atau mempunyai dana dari tabungan yang udah dikumpulkan. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau belajar soal-soal kebidanan lebih banyak lagi, bisa cek ke nomor WA yang ada di deskripsi gitu. Karena saya punya kumpulan soal-soal kebidanan beserta dengan pembahasan dan materinya gitu. Jadi jika berminat bisa chat ke WA. Sampai jumpa ke pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.